penunjukan itu ada yang disampaikan. Ibu dari juga cukup ya, sidang selesai dan ditutup. Clear tadi dengan adanya pembacaan dakwaan maka secara sah tidak ada tindak pidana pemerasan. Jadi tidak ada tindak pidana pemerasan. Jadi saya kasih waktu 7 kali 24 jam untuk segera minta maaf kepada Nikita Mirzani. Ya, itu yang saya sampaikan dan ini permintaan Nikita Mirzani karena dia sudah mendengar sendiri tidak ada tindak pidana pemerasan karena selama ini selalu dikategorikan Nikita telah melakukan pemerasan. Nikita minta dalam waktu 7 kali 24 jam segera meminta maaf kepada Nikita Mirzani karena selama ini menyatakan Nikita telah melakukan pemerasan. Nah, hal yang lain yang perlu kita petik bahwa dengan gugurnya pasal pemerasan 368 ini, sanksi sosial apa yang terjadi atau didapatkan oleh Nikita Mirzani, bahwa secara sosial emosional masyarakat kemudian menilai bahwa Nikita Mirzani ini tidak terbukti melakukan pemerasan. Tidak benar bahwa apa yang disangkakan di awalnya melakukan pemerasan itu gugur, sehingga fansnya kemudian masyarakat dan mungkin kliennya dan lain sebagainya itu akan kembali kepercayaannya, itu trustnya. Tetapi sanksi sosial buat pihak Gladys ini ya bahwa telah memberikan suatu pelaporan yang ternyata tidak pada tempatnya dan juga secara khususnya kepada penyidik ya, bahwa ternyata pemerasannya itu benar-benar tidak masuk di dalam unsur pidananya gitu. Jadi kalau menurut saya ya memang kasihan juga telah menjalani tahanan dengan sangkaan utamanya adalah tindakan pemerasan 368 ini, ternyata ujung-ujungnya di dalam dakwaannya itu adalah Undang-Undang ITE pencemaran nama baik. Tetapi ya silahkan kalau mau ada langkah hukum baik terhadap si pelapor maupun mungkin si penyidik yang akan dilakukan oleh PH-nya. Tetapi bagi saya melihat ini bahwa ini lebih memudahkan jalannya Nikita Mirzani untuk bisa bebas daripada jeratan hukum. Semangat. Terus ini lagi yang saya tandain, Mail sama Nikita saat dia ada di sana mereka berpelukan, terus mereka itu apa namanya, persahabatan, persaudaraan dari seorang Nikita sama Mail itu apa namanya ya, menurut saya sungguh luar biasa gitu. Karena di dalam kehidupan kita itu jarang menemukan orang yang baiknya itu seperti Mail gitu. Baiknya seperti Mail dan baiknya itu terhadap Niki yang memanusiakan Mail seperti itu gitu. Rasanya apa namanya ya, Mail itu apa namanya ya, seseorang yang tidak diakui oleh keluarganya. Tetapi seorang Nikita Mirzani memanusiakan dia dan menganggap dia keluarga gitu. Dan akhirnya dia ikut terseret dalam kasus ini dan dia dengan tenang dan dia dengan lapang dan dengan berjiwa besar dia menghadapi ini semua gitu. Nah itu adalah salah satu yang aku tandai sangat luar biasa gitu di sini. Jadi itu ya guys ya. Udah Ya, yang pasti tadi kami melihat dan menyaksikan langsung ya persidangan perdana dari kawan kami Nikita Mirzani yang juga tadi didukung atau didatangi, disupport dengan klien kami, ada Dr. Oki, ya, ada sahabat kita juga, Dokter, ya untuk kita sama-sama mengawal bahwa harus ada keadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya, tentunya dengan fakta-fakta persidangan ke depan agar supaya Nikita Mirzani mendapatkan keadilan dalam proses hukum di pengadilan. Melihat dakwaan dari JPU seperti apa? Ya, jadi begini ya, bahwa ini saatnya
Nikita membuktikan, meyakinkan majelis hakim bahwa dia tidak bersalah. Apapun dakwaannya, pasal itu pemerasan, pengancaman, TPPU, ITE dan lain sebagainya, itu namanya juga dakwaan. Itu bisa terbantahkan dengan semua fakta, bukti, saksi, ahli yang akan dihadirkan oleh Nikita Mirzani. Dan itu bisa membuktikan bahwa Nikita tidak bersalah. Dari awal saya sudah sampaikan bahwa pasal yang disangkakan Nikita sangat lemah. Dan ini akan terbukti ketika nanti dalam proses ini. Tugasnya siapa? Tugasnya PH untuk menyiapkan segala upaya hukum, termasuk menghadirkan saksi yang menguntungkan Nikita Mirzani, menghadirkan pakar ahli yang benar-benar ahli di bidangnya. Yang kedua, menghadirkan barang bukti. Kak Niki, oi Kak Nikita Mirzani, bisa nggak kau nggak usah sekuat itu, setegar itu, sepower itu. Jadinya kami para pendukung kau, para fans kau, semakin elap-elap sama kau. Tanggung jawab. Bisa-bisanya buat kami senyum sumringah ya, sama-sama kami para pendukungmu merasa bahwa sebentar lagi kau bakalan bebas. Kami yakin itu. Bisa-bisanya pas hadir di pengadilan dada-dada dengan senyum bahagia. Hati-hati kau pi abu-abu. Awas kau nanti kalau selak keluar, bahaya kau abu-abu. Makin cantik kau Kak Niki, ya betul, makin cantik, makin suka kami sama kau. Tenang, kami selalu mendukung kau, selalu support kau. Dan teruntuk kau abu-abu, jangan kau ngelak-ngelak alasan kau demam, sakit, mencret, muntah. Banyak alasan kau ya. Bacot kau tuh kami tunggu, nyinyiran kau itu kami tunggu, cakap kau itu kami tunggu. Jangan sikit-sikit pengacara yang mewakilkan. Bisa-bisanya Kak Niki. Halo, selamat sore. Di weekend kesempatan hari Sabtu ini, saya coba memberikan komentar karena ada beberapa dari netizen untuk mengomentari terkait adanya perubahan pasal atau penghilangan pasal pada saat penyerahan tahap kedua setelah P21 Nikita Mirzani. Nah, di dalam suatu proses hukum, laporan polisi itu bisa dirubah saat proses penuntutan di kejaksaan, khususnya saat penyerahan berkas perkara, di mana berkas perkara kalau memang sudah dianggap P21, maka jaksa itu memiliki kewenangan untuk mengubah pasal yang memang disangkakan dalam dakwaan. Jika hasil dari pemeriksaan menurut pihak kejaksaan bahwa pasal yang sebelumnya dianggap tidak tepat. Nah, ini jelas menguntungkan dari pihak Nikita Mirzani. Kalau memang ada pasal yang dibuang atau dirubah. Dan perubahan ini itu tidak melanggar aturan hukum. Malah ini untuk penyempurnaan dan bagi kepentingan seseorang untuk dituntut oleh pihak kejaksaan. Nah, perubahan daripada pasal dalam dakwaan itu memang kewenangan dari pihak jaksa. Setelah jaksa meneliti berkas-berkas sehingga sebelum maju ke pengadilan, maka kewenangan jaksa itu memastikan pasal dakwaan tersebut harus betul-betul pas, di mana tujuan perubahan daripada pasal tersebut itu tidak lain dan tidak bukan untuk penyempurnaan dalam hal penuntutan bagi jaksa untuk terdakwa. Nah, ini catatan yang bisa saya sebagai seorang praktisi hukum mengomentari dari terkait adanya perubahan atau pengurangan pasal yang dikenakan kepada Nikita Mirzani. Jika nanti jaksa juga menemukan bukti tidak cukup, mereka juga dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan penuntutan
dan mengembalikan berkas. Nah, ini tujuannya, sehingga perubahan tersebut wajib dilakukan oleh pihak kejaksaan. Itu yang bisa kita sampaikan di hari Sabtu weekend ini. Semoga ini adalah hal baik karena ada perubahan pasal atau pengurangan pasal, dan ke depan yang kita harapkan adalah adanya agenda persidangan untuk Nikita Mirzani. Yakin dan percaya Tuhan tidak tidur dan kebenaran akan menemukan jalannya. Salam, Advokat Dr. Togas Tumorang. Happy nice weekend.